Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan akhlak yang sangat besar dalam Islam ketika Allah menganjurkan kita hamba untuk saling menasihati sesama. Akhlak ini merupakan bukti dari kepedulian dan kasih sayang kita kepada sesama muslim. Ketika kita ingin menasihati orang lain, itu artinya kita mengharapkan kebaikan kepada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadis, ad-din an-nasihah. Agama ini hakikatnya adalah nasihat. Bahkan kalau kita lihat sebuah ayat dalam Al-Quran, sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr, kan Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Allah menurunkan hanya surat Al-Asr kepada umat ini, lakafa, maka sungguh sudah cukup untuk modal kehidupan yang baik terhadap umat. Poin penting dalam ayat tersebut, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tentu kita ketahui sebagai manusia, semangat kita tidak selalu tinggi, tidak selalu kuat. Apapun kita tidak pernah stabil dalam satu keadaan. Kadang kita kuat, esoknya kita lemah. Hari ini kita lemah, esok bisa jadi kita kuat. Bahkan perjalanan kehidupan ini juga kita ada atwar al-hayah. Dari Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian Allah menjadikan kita penuh dengan kekuatan, kematangan, pikiran yang sempurna. Kemudian kembali lagi kita kepada keadaan awal, yaitu lemah dan penuh dengan beban. Maka penting dalam kehidupan ini seorang muslim, seorang mukmin peduli dengan mukmin. Antara bentuk kepedulian tersebut, kita memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, mengutarakan kalimah-kalimah thayyibah kepada orang lain, menunjukkan arah-arah yang baik kepada orang lain. Jika seseorang dirinya telah sukses, telah mapan, banyak kemudahan dalam hidup, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang ada kendaraan hendaknya membantu orang lain yang tidak ada kendaraan, meringankan beban orang lain. Maka saling menasihati merupakan akhlak yang besar dalam Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah, qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatihim wa li ammatil muslimin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menasihati orang lain, mengajak orang lain kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena apapun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang baik dalam pandangan Islam, itu hakikatnya ibadah. Jadi ibadah yang baik dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semua yang baik menurut kita itu ibadah. Bahkan kita tahu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Apa yang kita anggap baik terkadang tidak baik, apa yang kita anggap sebaliknya terkadang itu yang baik. Maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya semuanya kebaikan, sekalipun kadang logika kita mengatakan sebaliknya. Maka agama ini adalah agama yang patuh dan tunduk kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan makhluk. Maka kadang-kadang ada ibadah-ibadah yang kita juga tidak pernah bertanya apa hikmah di balik pensyariatan ini, balik pensyariatan ini. Karena di balik ibadah tersebut adalah patuh dan tunduk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, lillah, dalam nasihat mengajak orang lain kepada mengenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti segala syariah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa segala sesuatu yang dibenci, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali rasuli, nasihat terhadap rasulnya, keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada beliau. Bahkan itu kita ungkapkan dalam kebaikan-kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mempraktekkan dan mengajak kita mempraktekkan segala kebaikan, akhlak yang mulia. Kan ketika kita lisan kita berselawat, kemudian sehari-hari kita justru tidak sesuai dengan akhlak Rasul, itu belum sempurna. Selawatnya sudah benar, akhlak yang lain juga kita harus ikuti dengan sempurna. Kemudian wali a'immatil muslimin, kita juga perlu menasihati untuk taat kepada pemimpin, mengikuti pemimpin-pemimpin yang baik, ya, taati perintah-perintah yang baik daripada pemimpin-pemimpin dan mendoakan mereka. Sekalipun pemimpin, konsep pemimpin di dalam Islam, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Orang yang diamanahkan kepemimpinan, tanggung jawab besar di atas pundaknya. Kelak Allah akan mempertanyakan segala sesuatu yang diamanahkan tersebut, jadi tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Kemudian wali ammatihim, juga kita menasihati kaum muslimin, menasihati orang-orang lain untuk kebaikan, mencintai mereka. Bahkan ada 4 perkara menjadi kewajiban kita terhadap mukmin yang lain. Apabila dia memberikan salam, kita wajib menjawabnya. Apabila dia mengundang kita untuk walimah, untuk acara, kita wajib memenuhinya. Ketika dia bersin, kita wajib mendoakannya, yarhamkallah. Begitu juga ketika seseorang di antara kita mukmin wafat, kita memperlakukan kewajiban-kewajiban fardu kifayah, memandikannya, mensalatkannya, kemudian mengkafankan dan menguburkan. Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita benar-benar menjadi umat yang mengikuti beliau dalam segala aspek akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan akhlak yang besar dalam Islam adalah akhlak
saling nasihat menasihati sesama muslim. Karena itu bentuk kasih sayang kita kepada orang lain, bentuk berbaik sangka kita kepada orang lain, bentuk sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kita sehingga kita mencintai saudara kita yang lain layaknya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kita hamba, dan menjadikan amalan kebaikan kita memudahkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.